Awalnya sih gue nggak percaya ya bahwa dulu tuh ada kumpul-kumpul terus kita bilang bikin acara yuk namanya Garage Life. Konsepnya out of the box gitu, belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan yang paling penting adalah waktu itu nggak pakai acting, nggak pakai skrip. Karena kalau pakai acting, pakai skrip, gue belum tentu bisa. Jadi diri sendiri, ngomongin soal otomotif, ya happy lah, gas. Jadi all out aja udah gitu. Garage Life itu ternyata banyak teman-teman yang senang dan yang kangen gitu. Jadi ya bangga banget lah gue bisa ada di bagian dari Garage Life ini. Di season 2 kemarin, alhamdulillah gue berhasil menyelesaikan beberapa project gitu ya, yang emang udah lama banget nggak kepegang. Salah satunya adalah Vespa Darling. Nah, sekarang gue mau ngebangun lagi sesuatu yang dulu banget pernah gue pakai, mungkin 10 tahun lalu lah gitu pernah gue pakai, terus udah dibiarin aja. Di restore lah di Garage Life season 2 kemarin sesuai dengan keinginan gue. Viva la Vespa! Di season 2 itu gue bikin satu motor collabs dengan Cleveland. Gue bikin namanya Silent Blue. Dan nggak disangka-sangka ternyata motor itu pada saat acara presiden mau ke acara Geopark itu motor itu dibawa. Dan gue nggak nyangka karena gue kebetulan nggak ikut di acara itu, motor bikinan gue itu didudukin sama Pak Jokowi. Buat gue sih suatu kebanggaan ya, walaupun hanya didudukin tapi gila, priceless rasanya, bener-bener happy banget sih ngeliat itu. Iya, di season 2 juga tahun lalu pas gua mulai project kolaborasi gua sama Elders untuk bikin yang namanya Chopperland. Prosesnya juga nggak kerasa banget ya, dari waktu 28 Oktober Pak Jokowi tertarik nyobain duduk di motor yang satunya yang hitam. Akhirnya kita dikontak soal yang emas gitu. Dan akhirnya yang emas kita anterin ke Istana Bogor. Dan sudah itu juga kita ride juga sih bareng, ngetes motor itu ke Pelabuhan Ratu waktu itu sama Pak Jokowi dan teman-teman lain gitu. Buat gue sih itu pengalaman yang sesudah terjadi kita aja masih yang wow, ini beneran nih gitu, ini beneran nih gitu. Ini nyata ya gitu.
Yang juga berkesan di season 2 menurut gue adalah gue berkesempatan untuk wawancara one on one dengan Jorge Lorenzo, balap MotoGP. Itu sih gue pecah banget lah, karena ya kapan lagi lu bisa ngobrol berdua gitu sama Jorge Lorenzo. Wow. Was Kepala Aspal Motor Art Indonesia. Si Kepala Aspal. Yeah, it's about custom scene in Indonesia, Wow. bike building and everything. Ada pengalaman berharga banget buat gue, yaitu adalah pergi ke event-event internasional. Kita di season 2, saya sama Vero berangkat ke Odaiba. Pas itu gue cuma hanya bisa berangkat berdua. Season 1 hanya Juju dan Vero yang bisa berangkat. Season 2 hanya gue dan Vero yang bisa berangkat. Selalu tuh. Kita ke Odaiba itu membuka bahwa di satu park atau di satu lapangan terbuka mereka cuma dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, habis itu bubar. Yang lucu adalah semua komunitas, semua tipe mobil nongkrong. Dan yang nggak kalah keren, gaya mereka itu totalitas. Pakaiannya hot rod, 60s, 70s. Dan yang gue paling senang adalah mereka bawa keluarga. Jadi mereka bikin itu di area itu kayak piknik semua gitu. Jadi ada anak-anak, ada sambil mereka makan, food trucknya juga di sebelah sana seru gitu. Dan kembali lagi, Vero dan gue kerjaannya makan. Ya kalau ngomong sejauh mana kita ngelihat otomotif juga jadi ingat yang namanya Pebble Beach gitu. Walaupun tahun itu temanya adalah Ferrari dan gue nggak ngerti Ferrari, tapi ketidakngertian gue itu makin bertambah lagi ketika ngelihat segitu banyak Ferrari yang tahun dulu yang klasiknya itu emang desainnya luar biasa sih. Jadi nggak sekedar mobil sport warna merah gitu, kita lihat legasinya Ferrari gitu. Dan seberapa kemajuan teknologi sampai sekarang itu emang jadi mobil cepat. Nah, di season 3 kali ini nih, gue juga ada project. Gue bakal ngebangun Vespa lagi. Terus ternyata ada sebuah motor yang menurut gue langka sekali di Indonesia. Yaitu Norton Dominator model 88 Twin. Di season 3 itu gue dapat project Ford 32 pickup Roadster. Jadi disebutnya RTU. Yang lebih seru lagi, gue juga ngerjain motor-motor mini. Nah di season 3 nih, gue akan ngerjain chopper lagi nih, tapi mesinnya panhead. Mobil Mercury akan gue lanjutin setelah udah dicop juga. Last but not least, di season 3 ini kita juga bakal datang ke event-event internasional ya. Which is itu ada Sturgis, motorcycle, rally gitu, event motor terbesar gitu, Sturgis. Dan Bonneville untuk ngelihat Speed Week. Pokoknya tunggu aja deh, season 3 bakal seru.
Halo, kali ini gue lagi ada di Bandung di acara Indonesia Mods May Day. Ini kece banget karena rutenya dari startnya di Monumen Perjuangan Bandung menuju Pine Hill di Lembang. Tempatnya sih lovely, cakep banget. Tungguin ya ride-nya. Siap jalan ya? Oke ya. Kedua kalinya udah gua kesini dan gua kangen banget. Gila tempatnya kayak begini. Gila. Lihat dong pemandangan sana ya dong. Gua ambil kamera ke sana dong. Gua gila pemandangannya John. Dan dingin. Oke, jadi sekarang kita coba ngobrolin tentang eventnya dulu nih. Oke. Indonesia Mods May Day. Ini bikinannya Beat Boys dong. Oke. Nah, boleh ceritain nggak, Jak? Indonesia Mods May Day ini event apa sih, Jak? Indonesia Mods May Day ini event tahunan dari Beat Boys yang kita bikin buat ngumpulin komunitas-komunitas di Indonesia, khususnya yang base-nya mods gitu. Mods ya? Jadi skuternya ada, fashionnya ada, musiknya ada. Oke. Jadi nggak melulu soal skuter ya, betul. tapi ini soal lifestyle-nya gitu Betul. ya. Nah, ini kan jujur aja gue baru 2 kali nih datang ke tempat Pine Hill ini. Ini tempat ngangenin banget. Nah, boleh tahu nggak, Jak? Alasan pemilihan tempat ini tuh apa sih? Sebenarnya ini di luar Bandung sebenarnya. Dari Bandungnya jaraknya lumayan jauh. Iya. Tapi treknya oke lah kita buat di sini. Treknya tadi cobain ya, oke ya. Gila. Nah, tapi semuanya nih kebayar udah kita datang ke tempat ini. Lihat dari view-nya, cuacanya, semuanya enak di sini. Makanya kita selalu bikin di sini. Iya. Terus kalau yang sekarang ini kebetulan kita ada charity juga. Apa Sekarang tuh? ada charity, jadi kita ada jual merchandise. Sebagian dari profit si merchandise-nya kita sumbangin buat teman-teman kita di Papua. Ge, boleh ceritain nggak, Ge? Tentang Beat Boys sendiri. Beat Boys sendiri tuh tahun berapa sih, Ge? Berdirinya, Ge? Sebenarnya kalau secara aklamasi sih 2008 ya. 2008 Tapi berdiri. kita kumpul-kumpulnya dari 2002, 2004 gitu. Kebetulan kita itu kan satu selera. Kebetulan kita juga demen skuter semua. Oke. Nah, Ya, kembali ya, lagi ya. pada lifestyle-nya juga. Oke. Terbentuknya dari sana. Tapi secara aklamasinya 2008. 2008. Satu hal lagi. Ini buat lo berdua nih. Setelah ngelihat animonya nih, harapan lo ke depannya apa nih? Harapannya? Kalau kita sih sebenarnya selain pengunjung yang lebih banyak, kita juga sedikit mengedukasi tentang mods itu. Tentang mods ini, oke ya. Buat teman-teman yang belum pernah datang ke Indonesia Mods May Day, gua saranin deh, gua nggak bohong, cobain datang ikutin ridingnya sampai sini. Kiri kanan lo hutan pinus, nyampe sini dingin, lovely. Ya, thank you banget ya. Dah.
jadi gue udah ketemu sama salah satu pemula nih di skena otomotif Bandung. Pemain muka lama alias Michael Lesmana. Mike, ceritain dong Mike. Yang pertama tentang Vespa lo dikit. Itu tahun berapa? Motor tahun 58. 58. PS4. PS4, oke. Ya. Belum banyak tuh yang main originalan belel gitu ya. Sebenarnya kalau kata gua Vespa itu orang-orang udah banyak juga sih tuh. Yang main orisinil tuh udah banyak. Cuman emang momennya waktu itu tuh orang belum segila sekarang mencari motor patina original. Jadi emang orang kalau gua rasa sih orang-orang Vespa sih emang gila sih ya sama orisinil. Jadi gua mending begini aja gitu. Iya. Nah kalau soal venue-nya sendiri, menurut lo gimana Mike? Ini tempat nih. Wah gila ya. Kadang-kadang akhirnya jadi kita pikir kenapa cuman sehari gitu ya. Harusnya camping sekalian. Camping mungkin dibikin kayak jambore apa di sini sih kalau kata gua sih oke. Boleh tuh. Masukan bagus tuh kayaknya tuh. Buat orang-orang yang emang nggak pernah melihat alam, lihatnya mall. Nah, Ini cocok. Ini cocok. Boleh lah, boleh. Oke, itu tadi ya. Baiklah kalau gitu Mike, thank you banget ya. Oke, ya. Sampai jumpa lagi di dunia maya. Ya. Gue mesti cabut Jakarta soalnya. Di tahun depan lah. Iya. Ya. Kita tunggu kalau bikin acara lah. Duh. Sukses. Gila cakep banget ya. Akhirnya setelah 3 tahun gue balik lagi ke acara Indonesia Mods May Day di Pine Hill ini. Overall sih gue happy banget, aku bahagia banget. Thank you banget buat Beat Boys dan teman-teman yang nggak bisa gue sebutin namanya satu-satu. Thank you banget, ini keren sekali. Tahun depan undang lagi ya, mudah-mudahan aku bisa hadir lagi. Dah. Kali ini gue dapet project Mustang 71 Grande dari Mas Dani Oi. Kenapa gue terima project ini? Karena buat gue ini adalah suatu challenge baru yang gue belum pernah kerjakan. Ini dia nih, mobil Mustang Mach 1 tahun 71 miliknya Dani Oi. Perjalanan pembangunan mobilnya sih cukup lama, ini hampir 2 tahun makan waktu. Nah ini mobilnya dia itu datang ke kita dalam kondisi yang mati sebenarnya. Nah mesinnya itu kita rebuild ulang, ini mesin 302 atau 302 cubic inch. Terus kita modernin, jadi serpentin kitnya kita pasang, terus mesin lebih banyak-banyak biletnya. Ini serpentin kit. Ini, jadi dia satu sistem untuk semuanya nih. Jadi kayak mobil-mobil baru, cuman kalau di mobil klasik harus kita bikin lebih keren kan. Jadi krom-krom semua bahannya atau bilet aluminium. Terus penempatannya ini agak dekil aja karena memang lagi kita tes terus dan belum sempat kita cuci, kita bersihin. Tapi nanti pas serah terima harusnya sih perfect banget, bagus. Dari body semua udah beres, sudah kita kerjakan. Cuman memang masih ada kendala di bagian mesin dan kaki-kaki. Jadi begitu sampai sana, Andri juga sempat mengecek bahwa mesin agak kurang baik karena memang dia merestorasi mesin, jadi diperbaiki lagi, disetting lagi, transmisi juga disetting lagi supaya pindah maticnya juga lebih enak lagi. Karena ini kan dulunya manual jadi otomatis. Terus juga dari setir kiri jadi setir kanan. Tak. Itu ada gesekannya. Itu karena pelangnya. Gesek ya. Kendalanya yang begitu udah jadi itu semua adalah di roda belakang. Roda belakangnya tuh ternyata agak speleng. Begitu Andri cek, saya pikir waduh as roda lagi. Oh speleng rem. Ternyata begitu Andri cek semua, diukur ulang semua, yang salah ada di piringan rem. Nanti yang kemakan ini adalah nanti lahar rodanya. Bearing-bearingnya semua Bearingnya kena. cepat rusak kalau nggak balas begini. Lihat deh, geter. Untuk pengerjaan mobil ini karena kenapa gue kerjain di tempatnya Andri,
Satu, ini mobil yang nggak biasa gue pegang. Ini tahun 71, buat gue juga cukup aneh. Jadi cukup beda lah Mustang-nya. Sepeleng nih. Nah ini kendala-kendala di mobil klasik kayak begini. Ya namanya juga mobil modifikasi, resto modification, jadi nggak semuanya langsung sempurna ya Mas Andri ya. Ya tolong sih Mas, jadi mudah-mudahan yang ini kan mobilnya Mas Dani nih, supaya bisa kita serah terima, dia perfect gitu, nggak ada masalah lagi kan. Dari manual kita konversi jadi matic, dari setir kiri kita pindahin jadi kanan. Dan Mustang 71 itu kit untuk sebelah kanannya saya harus belajar lagi. Karena biasa kita kerjain tuh dari 65 sampai tahun 70. Tapi 71 ternyata firewall-nya semua beda. Nah project ini akhirnya beres. Jadi mobil udah dikirim dari Mas Andri ke tempat saya untuk saya cek final di sini, poles, periksa semua fungsi semuanya udah oke. Saya tes jalan dan alhamdulillah di jalan juga nggak ada kendala. Dan yang saya paling amazed dan priceless buat saya adalah begitu saya melihat ekspresi muka dia melihat kendaraan ini, itu priceless buat kita. Dikarenakan kondisi mobil ini yang memang sangat panjang, akhirnya memang ada sedikit modifikasi yang gue pasang adalah kamera di situ untuk mundur, karena memang cukup sulit untuk mundurnya. Puter, ayo sini aja. Ayo, lo nyetir. Hah? Lo yang nyetir lah. I can say I've been living a life, living in heaven and hell. I walk all over this town. I don't think that you would tell. Everybody looking at this car, bro. Gila semua. Pasti lo lupa feel-nya kan sama mobil yang itu dulu ya. That's where my heart should be. Yang penting di foto di garasi udah bisa. Kalau menurut gue sih it's awesome ya, karena apa ya, gue ngeliat ini adalah kayak karya lu dan gue ngeliat lu sebagai artis yang nge-molding mobil. I mean like for me as an artist myself juga I appreciate the art that you made. Lu masih keep the classic sebagian parts, but also like you mix with the modern. Mungkin ini ya sesuatu yang kalau gue ngeliat juga pertama kali gue ambil juga ini lebih beda daripada yang Mustang yang banyak beredar gitu loh. The mark of like 1971 pas gue liatin juga ada di James Bond movie dan I think like you know that's why I decided to take that car at the beginning sih. Actually, the Gone in 60 Seconds itu adalah Mustang 71. Oh iya benar ya. The original ya. The original ya. Adalah Mustang 71 Grande. Yeah, it's true. Capek, pusing, kendala, semua yang ada, trouble semua di belakang itu rasanya terbayar dengan happiness dari klien. Ya, hari ini kita akan start project Shovelhead. Terus dia style yang kalau saya pilih untuk mesin Shovelhead. Kalau disorot, kesinggung juga orang. Buat yang penasaran motor ini jadinya kayak gimana? Saya juga penasaran jadinya gimana. So far kita akan nikmatin dulu kondisi begini. Akan kita hayal-hayalan lagi. Mudah-mudahan kita akan nemuin bentuk-bentuk yang sesuai dengan galaksinya.
Minggu lalu kita mulai project Shovelhead ini, terus beberapa parts juga udah mulai ditempelin, jadi gue udah kebayang lah bentuknya akan jadinya, struktur berdirinya kayak gimana gitu. Jadi setelah gue pandang-pandang mesin Shovelhead ini gitu, kayaknya gue lebih rela juga kalau motor ini nih kita pakai mesinnya yang lebih antik bentuknya gitu. Jadi kita berangkat dengan mesin Penhead tahun 51. Gue bikin motor yang Penhead yang udah teriak motornya chopper gitu, nggak usah dinyalain, nggak usah kita gas-gas, pokoknya yang kelihatan banget chopper. Detail-detail kecil yang biasanya jarang diingat, misalnya stop untuk fork depan supaya beloknya seberapa. Itu hal-hal yang kalau orang lagi pengen bangun motor nggak kepikiran tuh. Orang kebayangnya kalau bangun motor ada mesin, ada ban, kasih kabel, jalan gitu. Untuk yang motor ini tahunnya 51 tapi segala ininya parts-parts penunjangnya kita upgrade gitu. Dan akan ada sesuatu juga yang bantu juga, ini adalah dinamo starter nanti. Jadi kalau tiba-tiba mesin mati di lampu merah, kalau malas diklaksonin tinggal pencet tombol, nggak usah minggirin, nyala-nyala lagi. Kita ada starter cekik, langsung nyala gitu. Jadi di motor ini choppernya benar-benar kita pakai benda yang perlu aja untuk jalan gitu. Yang nggak perlu-perlu seperti tas, nanti kalau emang perlu bawa tas bisa diikat di belakang. Tapi motornya sendiri kita bikin seminimalis mungkin. Ini akan gue jadiin mock up aja untuk gimana nanti bentuk knalpotnya. Rencananya nanti knalpotnya akan pakai bahan stainless steel dan akan ngelengkung sesuai konsep pipa-pipanya. Ngelengkung-ngelengkung, tapi kita akan taruh supaya naik ke belakang tapi juga nggak nyorot pengendara lain di jalanan. Sebelumnya gue bener-bener gak terlalu merhatiin yang namanya jok. Pokoknya kebanyakan jok beli atau bikin pun juga bentuknya simple. Tapi makin kesini joknya itu sangat berpengaruh besar sama bentuk motornya. Ini yang dibilang tangki peanut adalah tangki standarnya motor yang cc-nya lebih kecil tapi dari Harley Sportster. Tangki yang akan kita pakai adalah yang udah di Frisco. Jadi dibilangnya Frisco mount yang posisinya ada di atas rangka. Dan yang bagian sini yang tadinya kosong jadi nambah si bensinnya. Terus karena posisinya tinggi begini, tutup tangki kita pindah ke depan. Lampu juga, itu buat gua tuh benar-benar salah satu hal yang paling krusial buat dapetin mukanya dari motornya gitu loh. Jadi nanti mungkin akan ada di sini. Tergantung nanti nyorotnya kemana, gue harus ada bohlamnya dulu dan gue sambungin ke aki atau apa. Terus sore-sore menjelang malam supaya kita udah bisa lihat lampunya nyorot kemana. Sambil ngopi-ngopi gue akan pandang-pandangin deh motor ini dari sisi sana atau dari sisi sini.
di mana posisinya yang paling enak gitu. Dan proses itu yang salah satu yang paling buat gue paling mengasihkan, yang paling nggak ngebosenin gitu. Rideable art. Pasti sih lebih banyak mobilnya. Oh, lebih banyak nih mobilnya dari tahun lalu ya? Iya. Kayaknya animonya lebih gede nih sekarang. Mobilnya lebih banyak. Jadi selamat deh buat para juri, milihnya pasti lebih kusut tuh. Jadi hari ini gue lagi ada di Surabaya untuk menghadiri salah satu acara otomotif terbesar di Indonesia, yakni Black Auto Battle 2018. Tahun lalu gue pernah datang juga di acara yang sama di Bandung. Cuma waktu itu gue sama Iman. Kali ini Iman nggak bisa nemenin. Jadi ya gue sama teman gue yang lain. Halo, nama saya Akbar Rais. Kali ini saya berkesempatan di Inside sama Garage Live untuk datang ke acara Black Auto Battle 2018. Halo, Akhirnya ketemu ya. akhirnya kita ketemu nih. Iya. Lu udah lama nungguin? Udah lumayan sih. Akbar ini dia YouTuber, dia drifter, dia content creator. Anaknya otomotif banget, terutama mobil gitu. Jadi gua butuh orang untuk tektokan nih, kayak waktu sama Iman tahun lalu gitu. Gue yakin sih Akbar capable untuk tektokan itu gitu. Ngomong-ngomong, lu udah pernah ke event ini belum? Jujur sih sebenarnya belum nih, makanya karena gue udah janjian sama lo pengen datang ke event ini yang katanya keren banget itu. Keren, Jadi gue keren, penasaran keren, nih, keren, ya kan? Kita masuk aja yuk. Iya, iya, iya. Let's go, let's go. Mas, kan tahun lalu lu udah pernah datang nih ke event ini nih. Apa sih yang beda mas dari tahun lalu sama sekarang? Bedanya ya, yang pasti sih lebih banyak mobilnya. Oh, lebih banyak nih mobilnya dari tahun lalu ya? Iya. Kayaknya animonya lebih gede nih sekarang, mobilnya lebih banyak. Jadi selamat deh buat para juri, milihnya pasti lebih kusut tuh. Ya nggak banyak nih mobil-mobil kayak gini nih tahun lalu. Wih ini sih ajib nih mas, nih mobil ganteng nih. Ya? Ganteng banget nih. Simple, clean dan kayaknya Yoi. ini gokil sih. Engkol loh kacanya. Altek. Wih, ini sih udah bukan standar lagi nih mas. Tampilannya cakep, clean, cuma Tapi kalau lihat ada hasil dynonya mas, 415 horsepower, gila. 415 HP lo doi. Gile. Don't judge the book by its cover tuh itu tuh mobil tuh. Dan asli sih ini clean banget, mau dipakai jalan-jalan pun juga nggak terlalu mencolok. Nggak terlalu mencolok bener. Tapi kalau diajak bercanda di tol tinggal digas. Ayo. Gue yakin itu benar-benar mobil yang sangat kencang, tapi dia modifikasinya sangat santai, sangat clean, sangat rapi, sehingga orang nggak melihat kesangaran itu dari luar. Jadi benar-benar sleeper lah. Gokil sih. Dan kalau misalnya gue lihat ya, ini niat banget mas. Dari pipingnya aja dia bikin pakai aluminium. Jadi sebenarnya aluminium itu lebih bagus untuk menghantar udara dingin dibandingin dengan stainless.
Cuman gue kemarin bilang, Mas sayang banget nih kurang rapi dikit, depannya harusnya dicat lah minimal ya. Basicnya Ford Falcon 4 pintu, di-convert jadi 2 pintu. Bener-bener di total makeover gitu, dan niat sekali. Oh ini dia prosesnya nih. Iya. Ini dari 4 pintu nih ya? Dari 4 pintu. Cukup susah sih buat Susah. Ini tuh menurut gua sebuah tingkat kesulitan itu sangat tinggi untuk membangun mobil ini. Dan Mas Juju pun juga akhirnya setuju. Memang susah untuk membangun mobil ini. Apalagi nge-build-nya dari nol. Gila ya? Gue sih kagum banget loh main tadi. Itu niat banget loh. Maksudnya kayak from zero to hero banget kan. Gokil sih. Niat banget. Mendingan ini nih, gue tuh udah janjian sama Boy. Penyelenggaranya ini. Oh oke. Kita ketemu sama dia dulu ya. Boleh. Nah ini dia Mas Boy. Pak Boy! Apa kabar? Apa kabar, Bos? Baik. Kenalan Halo temen Mas. gue. Halo, Boy, apa kabar? Gimana? Jadi Mas, ini kan tagline-nya The Hottest Indonesian Automotive Competition. Yep, bener. Kenapa bisa sampai keluar tagline itu, Mas? Karena ini Black Auto Battle tuh satu-satunya event di Indonesia, kalau boleh gua klaim itu event yang paling lengkap lah. Lu suka car audio, genre lo apa? Lu suka suara bagus, yang mahal-mahal, sound quality, kita ada. Lu suka SQL, yang suka pamer-pamer gitu, di bagasi, suara kencang keluar, itu kita punya SQL. Kalau lu suka yang kencang-kencang, buk, dugem gitu, kita ada SPL, sound pressure level. Lu suka mesin, walaupun Doi lebih tahu lah ya kalau mesin segala macam ya. Gua ada dyno, salah satu produsen dyno terbaik di dunia, mainline Dynolog Australia, kita punya di sini. Ini dia nih. Ini dia barangnya gitu. Dia dipakai juga di NASCAR, dulu zaman dulu IndyCar segala macam pakai ini. Lu mau yang klasik-klasik, gua di sini juga ada Pontiac. Setir kanan lagi, Bos. Rare juga kan. Lu mau yang street racer ya Evo banyak berkelimangan di sini. Banyak banget. Lu mau yang potong-potong? Ada. Ya semua genre gue bilang ada di kita. Terus itu baru mobilnya ada atas kan. Itu baru dari sisi otomotif, belum lagi panggung, Bos. Ini panggung lu gede banget. Iya, ini panggung sekarang. ya alhamdulillah keren banget, gede. Udah kayak konser musik sendiri. Iya gitu. Depannya ada Black Lounge gitu ya, lu bisa santai-santai dan gratis, Bos. Iya loh. No ticketing at all. Ini masih sama kayak yang tahun lalu nggak? Dari berapa kota, terus ada finalnya gitu? Iya betul. Jadi kebetulan kotanya totalnya ada 4. Kita ada Purwokerto, Makassar, Solo gitu kan. Jadi masing-masing kota kita ambil 3 lah. Nomini 1, 2 sama the champ-nya tiap daerah 3 lah ya. Jadi kalau 4 kota kan ada 12 mobil yang bertanding di sini, yang khusus buat untuk gelar Black Auto Master-nya ada 12 mobil. Juri-jurinya juga beda dong? Nah, dalam proses penjurian memang jurinya beda-beda, tetapi dari asosiasi yang sama kan. Asosiasinya itu APEC, Asia Pacific Car Tuning Association. Itu juga asosiasi juri modifikasi lah gitu. Nah, kan metode dasarnya karena mereka sudah melakukan penyamaan persepsi ya jelas lah ya, mereka punya software. Standarisasinya tuh Iya, udah ada gitu. Nah gitu. Nah, Kalau ngobrol boleh nggak, Mas? Kita berdua ngobrol. boleh banget dong. Nih tamu dari US kan ya, jarang-jarang kesini kan ya. Dan ntar juga gua ntar si anak apeknya gua suruh datang dulu. siap. Lu kabarin gue ya. Iya. Ntar Oke. gua kode deh. Siap. Gua keliling dulu. Oke, siap. Thank Thank you, you, Mas. Bos. Sukses Thank you, ya. thank Sampai you, ketemu. thank you. Thank you. Thank you, Mas. Sampai Thank you ketemu. banget. Thank you. Thank you. Yuk, see you. Dah. Gue sangat terkesan ya, ternyata event ini tuh nggak cuma skala lokal, bahkan menurut gue ini udah skala ya se-Indonesia gitu, dan wah banget gitu, nggak cuma beberapa segmen tapi hampir semua segmen ada di sini. Benar. Karena si Black Auto Battle ini dia tuh ada 3 yang dilombain. Audio, dyno, sama ya udah. Berarti memang nggak cuma penampilan luarnya aja, kalau udah sampai di dyno berarti udah sampai ke mesin kan? Performa, iya. Di sini tuh nggak melulu soal mobil dan modifikasi, tapi ada juga sisi entertainmentnya, kayak games, main VR, ada musiknya juga gitu, ada DJ ada makanan, minuman, food stall, dan bahkan ada ini kok, Vincent sama Desta. Halo Vincent, Desta. Ya, thank you Mas Juju.
Sekarang kita lagi ada di Black Auto Battle Final ya. Yes, di 2018. Iya, itu dia. Seperti tadi Mas Juju udah terangkan juga keseruan ada apa aja hari ini. Cuman kita lebih tegaskan lagi hari ini kita mengalami langsung di sini di atas panggungnya tadi bersama teman-teman para entusias juga dari histeria massa terjadi. Waduh, itu para otomotif entusias yang pada memodif-modif. Pokoknya sayang banget kalau nggak kesini ya. Desta, Vincent di Black Auto Battle Final 2018. Permintaan yang menurut gue agak berat adalah dia minta mobil ini di-reveal di acara DGR di Bandung atau Gentleman's Ride di Bandung. Ya, Kalau nggak bisa gue ke toko sebelah dah. Man. Hey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. What's up, my bro? Nah, alhamdulillah nih, akhirnya hari ini gue dapat kontak dari Mas David Naif untuk mengerjakan Ford 1932 5 Windows yang akan nantinya dijadikan brand ikonnya untuk Kinenwell. Ya, tapi memang dari pembicaraan setelah lo dari Amerika itu kan, gue inget lo bilang pengen hot rod. Gue sempat saranin lu juga ya kalau nggak salah nyari barangnya ya. Yeah. Gue bilang karena kalau gue yang maju nanti jadi mahal, gue bilang gitu. Iya betul. Kan orang taunya gue main mobil. Jadi ini barangnya yang memang sudah jadi, tapi sudah lama diem kan. Iya. Jadi mau kita rubah menjadi gaya lo banget dan Kinenwell lah ya. Pokoknya nggak ilangin vintage-nya. Siap. Konsep kita. Vintage ya. Tipe hot rod yang Mas David bangun ini adalah Ford 5 Windows, dibikin jadi street road. Jadi yang originally ini ada bumpernya tinggi apa segala macam, jadi kita ceperin semua, kita kandasin, tapi bentukan masih semua seperti standar. Ada fendernya kita chop top, terus juga kita ganti warna, kita ganti pelek, interior juga kita ganti semua. Finishnya itu akan jadi street road. Gue sih percaya sama lo. Karena kalau gue terlalu intervensi terlalu dalam kayaknya akan apa istilahnya orang kreatif gitu. Terus kalau terlalu banyak intervensi kayak malah bikin si kreatornya itu malah ini. Cuma kalau masukan boleh ya dari kita dikit boleh aja. Boleh. Paling kita maunya ini aja dikit. Wow, langsung pokoknya keren banget dah. Awalnya ya Yudi punya clothing, saya punya band. Dia punya brand, saya punya band. Kita nge-brand bareng. Gitu aja sih. Kalau gue yang penting nanti di acara Gentleman's Ride udah jadi bang. Permintaan yang menurut gue agak berat adalah dia minta mobil ini di-reveal di acara DGR di Bandung atau Gentleman's Ride di Bandung. Mepet banget loh. Ya, kalau nggak bisa gue ke toko sebelah dah. ya kembali lagi. Gue sih gue usahain. Tapi kembali lagi yang penting waktu. Kalau waktunya siap, saya siap. Ada duitnya bang? Ada. Waktunya ya, waktunya baik. Waktunya ya. Wah, pas dulu deh kalau gitu. Jadi setelah gue menerima bahan dan gue perhatikan, ini sih bahan nggak ada rusak-rusaknya ya. Mobil dalam kondisi sangat baik, walaupun Mas David mungkin karena dia ekspektasinya jauh lebih dari yang sudah dia dapat. Jadi kalau buat kita bengkel ini sih nggak terlalu parah-parah amat, tapi PR-nya banyak memang. Gue sih nggak takut di challenge ini. Tapi dengan catatan buat Mas David, gue akan kerjain mobil ini dengan syarat gue boleh bikin replikanya nih.
Ya setelah gue melihat bahannya ada di sini, gue langsung putusin untuk udah tarik ke bengkel karena ini butuh proses cepat. Tapi kita lihat aja nanti. Nah, lagi-lagi nih, pada saat proses pengerjaan cat itu adalah proses yang selalu gue perhatikan benar untuk di pekerjaan mobil-mobil ini. Begitu sudah mulai masuk tahap cat dasar, gue periksa bodi bagus. Begitu masuk lagi, wah ternyata masih ada yang mesti dikoreksi, diperbaiki lagi, itu kita perbaiki lagi sedikit-sedikit. Ini tuh ibarat ngeliatin bayi lagi di rumah sakit. Atau lagi nungguin istri bersalin, tapi bedanya kalau waktu istri gue bersalin, gue nungguin di dalam ruangan bersalinnya. Kalau ini yang nungguin anak jadinya. Kalau anak kan waktu di ruangan bayi, sama suster disentuh-sentuh, dipegang-pegang, kita nggak boleh nyentuh sampai udah siap baru diantar keluar. Sama nih, Mas Lala tuh buat gue udah kayak suster yang ngurusin mobil-mobil gue dan bikin mobil gue jadi pada cantik, dan mobil customer kita cantik semua. Gila. Rasanya kayak nungguin bayi mau keluar. Gak sabar. Ya, kita masih di sini Denny ya, di Black Auto Battle Final nih. Yang jadi The Black Auto Battle adalah Nah, ini, ini. Ini sih ganteng nih. Iya, Bor, ini hidupin aja. Kemarin cocok udah.